Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Perumpamaan tentang harta terpendam atau harta karun menggambarkan betapa bernilainya kerajaan Allah itu. Menemukannya seperti menemukan harta karun. Pada zaman Alkitab ditulis, belum ditemukan sistem perbankan, sehingga orang-orang kaya menyimpan hartanya di dalam tanah. Jika terjadi peperangan dan si pemilik harta gugur, atau karena sesuatu hal orang tersebut tidak pernah kembali lagi ke rumahnya, maka harta yang disimpannya tersebut ikut terkubur menjadi harta karun, karena tidak ada orang yang tahu di mana dia menyimpan hartanya. Sampai suatu saat ada orang yang tanpa sengaja menggali dan menemukannya. Alkisah, ada seorang yang bekerja pada seorang yang memiliki ladang. Ketika sedang menggarap ladang tersebut, dia menemukan harta karun dan melihat nilainya demikian besar, jauh melebihi semua yang dia punya. Maka ia pun langsung menguburkannya lagi, lalu menjual semua miliknya, serta membeli ladang tersebut. Dengan demikian, harta karun itu secara otomatis menjadi miliknya tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit. Orang tersebut menemukan harta karun ketika sedang bekerja. Dia sama sekali tidak berpikir akan menemukannya atau sengaja mencarinya. Hal ini menggambarkan bahwa kasih karunia Allah diberikan kepada siapa saja, bahkan kepada orang-orang yang sama sekali tidak memikirkannya. Allah memberikan kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus agar semua orang dapat menjadi warga kerajaan Allah, tetapi hanya orang yang mau percaya dan menyerahkan diri kepadanya secara total yang bisa menerimanya. Jika kita menganggap hal-hal duniawi yang kita miliki lebih berharga daripada kerajaan Allah, sehingga kita menggenggamnya erat-erat, berarti kita menolak kasih karunia Allah dan memilih untuk tetap berada di luar kerajaan Allah. Di luar kerajaan Allah, yang ada adalah kebinasaan kekal. Tuhan Yesus berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebaliknya, melepaskan segala milik kita demi kerajaan Allah, justru mendapat lebih dari semua yang kita miliki saat ini, bahkan lebih dari yang bisa kita pikir dan harapkan, serta bernilai kekal." 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Mana yang saudara pilih? Menggenggam erat-erat hal-hal duniawi yang saudara miliki dan tetap berada di luar kerajaan Allah, atau melepaskannya demi kerajaan Allah? Amin.